مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya Gubernur yang kami hormati, ini semenjak hampir 8 tahun Pondok Pesantren berdiri, ini adalah kali pertama kami membuat sebuah acara yang mengumpulkan masyarakat dan juga yang mengundang pejabat. Selama ini hanya acara yang sifatnya sebatas kami dan wali santri, namun alhamdulillah pada kali ini bisa dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat. Ini adalah sebuah kebanggaan yang tidak bisa kami ungkapkan di sini, sangat luar biasa sekali. Karena selama ini semenjak Pondok Pesantren berdiri belum pernah ada pejabat yang datang, bupati pun belum pernah. Hanya dulu pernah Wabub almarhum Bapak Haji Syahrul Datuk Marajo yang sekitar 8 tahun 7 tahun yang silam, waktu peletakan batu pertama Pondok Pesantren tanggal 12 Januari 2014. Hanya itu, sisanya belum pernah, dan alhamdulillah sekarang berkenan Buya Gubernur datang bersama kita. Terima kasih banyak. 2013 semua komplek pesantren masih hutan sawit. Secara berangsur 2014 kita tumbang sawit satu persatu. 2014 Januari peletakan batu pertama. Perjalanan terus kita angsur sedikit demi sedikit sehingga sekarang alhamdulillah kita sudah menyeberang ke komplek baru Kampus Putra yang akan kita dirikan di sini. Ini sekarang momen yang kita acara yang kita laksanakan adalah Batagak Kudo-Kudo Masjid Al-Humaidi. Saya mungkin perlu jelaskan juga kenapa namanya Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah salah seorang pegawai di Kementerian Kepegawai BPN, Badan Pertanahan di Jakarta. Orang ini saya kenal waktu di Mekah,
dalam perjalanan umroh dan haji, karena waktu saya pernah tinggal di Mekah, saya pernah membimbing beberapa tamu dari tanah air, termasuklah Bapak Humaydi. Ini salah seorang pegawai sebetulnya di Badan Pertanahan Nasional. Malah dia nggak tahu, dia nggak kenal di mana Pasaman Barat. Pernah saya ajak ke sini terus beralasan saja, banyak kegiatan macam. Tapi dia adalah, boleh saya bilang, donatur terbesar pondok pesantren. Donatur terbesar pondok pesantren, makanya saya ingin mengabadikan nama beliau di masjid ini, maka oleh karena itulah saya namakan masjidnya Masjid Al. Kemudian Buya, alhamdulillah perjalanan dari hampir 8 tahun sudah ada 2 alumni. Tadi adalah alumni kedua kita yang baru tamat. Kemarin itu ikut seleksi. Kemarin kita pernah ngobrol tentang beasiswa Turki. Dia ikut, cuman dia ikut yang berbayar. Saya nggak tahu sekarang ini apakah dilanjut Sumatera Barat. Ini juga saya juga nanti mohon Buya berikan semangat kepada santri-santri kami bahwa beasiswa itu adalah sesuatu yang tidak mustahil didapatkan oleh santri Darul Hadis, asal bersungguh-sungguh. Dan Buya juga sangat saya kenal, sangat mencari celah-celah bagaimana pelajar-pelajar Sumatera Barat bisa melanjutkan kuliah mereka nanti ke luar negeri. Dia udah kenal dengan orang Arab asli, bahkan mungkin rektor di Madinah, bahkan kita udah sempat ngobrol, tapi nanti Buya akan ceritakan. Yang jelas kepada anak-anak, peluang itu ada dan peluang itu nyata, tinggal bagaimana kita meraihnya. Santri kita juga tersebar dari beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, dari Padang juga ada, dari Sejunjung, dari Duri, Pekanbaru juga ada, tapi tentu mayoritas adalah masyarakat dan warga. Setelah itu saya pulang, memang Buya alhamdulillah partisipasi dari mereka luar biasa. Saya banyak bermodalkan WhatsApp, bermodalkan BlackBerry, bermodalkan media sosial saja. Tapi insya Allah tahun 2021 saya juga akan bermodalkan proposal, karena alhamdulillah Buya Gubernur sudah ada di sini. Saya yakin akan tembus. Cuma selama ini gagal terus. Yang sifatnya proposal kertas yang kita masukkan ke kementerian-kementerian, ke kantor-kantor, belum ada yang berhasil. Saya nggak bisa bayangkan, alhamdulillah seorang yang benar-benar ahli agama, faham agama, dan konsisten dalam beragama menjadi pejabat. Ini adalah impian kita. Pemimpin Sumatera Barat lah minimal memang harus orang yang dekat dengan agama. Tidak mungkin adat basadi syarat basadi kitabullah dipikulkan kepada orang yang nggak mengerti dengan dua-duanya. Ngerti adat saja nggak ngerti agama, nggak mungkin. Dan alhamdulillah sekarang Buya adalah pimpinan yang tepat. Saya sangat berdoa mudah-mudahan Buya, saya berharap malah 2 periode, tidak bermaksud untuk menggembanyakan. Saya ingin orang baik itu menjadi pemimpin untuk jangka yang masa panjang. Kalau sekarang orang sering mengatakan Jokowi untuk 3 periode, saya bilang gubernur mungkin 5 periode malah, insya Allah. Tapi mungkin terserah lah, itu nanti udah Donizar lah yang menggodoknya di Dewan nanti gimana caranya. Tapi terima kasih banyak Buya, alhamdulillah saya sangat bangga sekali. Mohon maaf atas penyambutan kami yang biasa-biasa saja, karena kami juga masih terus belajar. Pondok pesantren baru seumuran jagung, masih terus belajar. Santri-santri kami juga masih dalam baru 2 periode yang tamat. Sambutan dari saya itu saja. Saya nggak terbiasa memberikan sambutan di hadapan anggota Dewan Provinsi, Gubernur, agak grogi juga. Tapi mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Mudah-mudahan Buya kegiatan setelah ini dan begitu juga tugas-tugas negara Gubernur di Sumatera Barat nanti di Padang yang dilaksanakan, mudah-mudahan selalu dimuluskan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting juga mudah-mudahan corona segera pergi. Semua kita sengsara, tidak hanya beliau juga sangat repot aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang harus diterbitkan. Tapi mudah-mudahan kita bantu doa Gubernur bisa menjalankan semua program yang dia pernah sampaikan dan untuk kemaslahatan masyarakat Sumatera Barat tentunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Darul Hadis dong. Kalau hafiz para juz hafiznya. Kalau membaca kitab standar, kitab kuning, kitab menyebaco, kitab mendiajan. Itu harus menjadi barometer ukuran.
Jadi ada kompetensi keulamaannya. Saya berharap dengan namanya Darul Hadis, kalau dapat ada di sini program hafal hadis. Karena Buya, Pak Gubernur, untuk Sumatera Barat yang menang hafiz hadis itu Pasaman Barat. Itu dari Darul Yamani. Dari juara 1 kita, juara 2 kita, juara 3 juga kita. Jadi nanti harapan kami ada hafiz-hafiz hadis, di samping hafiz-hafiz Quran juga muncul di Darul Hadis. Kebetulan namanya Darul Hadis. Ini ada spesifikasi namanya. Nanti itu harapan kami orang tua masukkan anak ke sini, ada jaminan kompetensi keulamaannya, anak ada standar minimal yang didapat setelah mendapatkan ilmu di pondok pesantren. Yang kedua, kompetensi akademik, bisa menyambung setara dengan SD, SMP, SMA, sehingga orang tua tidak kecewa. Bisa anak jadi polisi, jadi tentara walaupun tamat pondok pesantren, bisa jadi gubernur. Ya, malah ini yang diidam-idamkan dari pondok pesantren gubernur seperti Buya yang paham, mengerti dan bisa mengamalkan agama secara konsekuen. Jadi harapan kita anak-anak itu standar kompetensinya memenuhi standar sama dengan perguruan, sama dengan madrasah, sama dengan sekolah lainnya. Untuk itu tidak ada dikotomi ilmu, tidak ada haram mempelajari ilmu umum. Untuk itu pondok pesantren harus mengerti dengan pak pelajaran umum dan harus juga mengerti dengan IT segala macamnya, sehingga pondok pesantren tidak ketinggalan. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, anak sopan santun, akhlak mulia, hormat kepada guru, patuh kepada orang tua. Alhamdulillah ini insya Allah ada di pondok pesantren. Yang keempat yang belum, kompetensi life skill. Tidak semua tamat pesantren itu jadi buya. Tidak semua pondok pesantren, tamat alumni pesantren itu jadi kiai. Dia akan kembali kepada tengah-tengah masyarakat, menjadi masyarakat biasa, punya ilmu pengetahuan agama, tapi mahir di bidang elektronik, mahir di perkebunan, mahir di perikanan. Ini insya Allah saya dengar, yakin dan percaya Pak Gubernur sedang memikir-mikirkan ini konsep bagaimana kemandirian pondok pesantren di Sumatera Barat. Terakhir kami sampaikan, Pak Gubernur, ya, kami dari Kementerian Agama memang memberi jaminan mutu pondok pesantren, tapi tidak tersedia anggaran. Anggaran yang ada di situ cuma dana operasional dan dana bos. Kasihan kita pondok pesantren tidak disentuh sekalipun oleh APBD dan APBN. Yang ada di Kementerian Agama itu paling dia ngurus bosnya, ngurus dana operasionalnya. Kalau proposal mohon maaf, dia memang, ya itu memang tidak ada apanya, mata anggarannya. Untuk itu harapan kami ke depan, karena ini lembaga diurus oleh masyarakat, ini bukan lembaga pemerintah, lembaga yang diurus oleh yayasan, tidak salah kalau seandainya APBD memberikan anggaran operasional untuk itu. Saja harapan kami, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Gubernur akan membawa angin segar bagi kami Kementerian Agama. Pak Gubernur, Bapak bukan gubernur baru, tapi bagi kami ini baru gubernur. Akhirnya Pak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat, banyak orang cari mengaji. Kalau salah menerima semangat, pulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Dengan masalah kudo-kudo seperti ini, Buya, ya, mudah-mudahan akan capek selesai dan lancar. Nah, sehingga memang pendidikan di Darul Hadis yang akan berjalan kepada diharap. Menjalan kini awak mulutku betul-betul ya. Nah, itu menjadi budaya baru, ya. Ada perdanya, ada undang-undang. Aku ada COVID, ya. Namanya protokoler kesehatan, adaptasi budaya baru. Kalau mau kau ada pakai masker. Kaki ini kemapai keluar rumah pakai masker. Nah, ini serius,
Ya, selama ku anggaran untuk beli masker kan ada, kini harus beli masker. Ya, jadi bertambah aksesoris harian. Ya, kamu di jauh ada bapak ibu mau pakai masker ya. Jauh jarang itu. So mengecek ke masker kok sasalah kok ya. Tapi kalau kita cari nama kamu awak lado sebenarnya cara untuk melawan COVID. Cuma kadang-kadang awak saja yang kurang serius. Terus contoh acok di tangan atau awak namanya kabau dua apa di tangan. Barasia tangan baru bau dua. Dan kalau kumuh tangan awak tidak boleh bau dua. Artinya apa Pak? Itu kata kuncinya di tangan. COVID itu kuncinya di tangan. Itu makanya ketika kita memakan sesuatu, maka saya itu pastikan tangan awak barasia ketika memegang anak itu yang kita akan kita makan. Kalau tangan awak kumuh, maka tentu akan membawa penyakit. Sehingga makanya banyak sunah-sunah perintah Rasulullah terhadap tangan. Ujian kuku, anak macam-macam. Mungkin di pesantren ini. Dan yang kedua, ya, kumuh-kumuh apa? Ketika akan bau dua, kumuh-kumuh. Kenapa? Karena memang COVID itu virus ada di rongga mulut. Antara rongga mulut dia pakai hidung. Cuma punya untuk mengukurkan COVID, tidak ada noise namanya alatnya. Genus. Nah, maka digunakan dengan pernafasan ketahuan itu positif. Oh, kalau kumuh ketika bau dua, pastikan rongga mulut kita ini bersih. Dan selanjutnya Bapak Ibu beradir, ya Buya yang hormati, ya. Kalau kaitannya pesantren itu memang menjadi agenda awal. Bukannya kini Pak, Raja Ambo di Kota Padang dulu. Ya, 2 kali tahun Ambo di Kota Padang, wakil 5 tahun, wali kota 3 tahun di Kota Padang. Ya, maka setelah itu baca untuk ya di Kota Padang dulu Ambo rekrut alumni Timur Tengah dan Ambo tempatkan di pesantren-pesantren khusus untuk mengajar bahasa Arab. Ya. Nah, maka itu insya Allah kau sedang kita persiapkan. Ustaz, ya, mempersiapkan. Ya, alhamdulillah Ambo lah patang tangan ini, Ambo buat tim khusus. Ya, untuk akses ke Timur Tengah. Kawan alumni Timur Tengah, ya, baik akses dalam pesantren dan juga akses ya dalam dana. Ada beberapa orang profesor, kemudian waktu ada orang awak ini sedang bertugas di Kuala Lumpur, ya, Profesor Rizky Ismail, masih muda, dan itu adalah salah seorang pensertifikasi ya tentang bank syariah di Asia Tenggara. Jadi maksud itu banyak orang awal itu banyak, ya, di Madinah, di apa, kemudian duta besar, ya, duta besar awak di Ethiopia, ya, dan kemudian juga beberapa negara yang lain. Banyak di konsulat jenderal juga banyak orang. Namun di Qatar bertemu berapa orang awak yang ada di kedutaan besar. Cuman konya, ya, kita pemerintah Sumatera Barat punya perwakilan di beberapa negara. Sama aja Padang dulu aku punya perwakilan beberapa negara di dunia. Saya mau SK-kan perantau kan. Perantau Minang di situ sampai SK-kan apa sebagai perwakilan Padang di sini. Nah, jadi namun SK-kan sehingga dengan SK itu bisa mudah untuk bertemu dengan duta besar. Baik duta besar Indonesia ataupun juga duta besar apa pemerintah negara gitu. Nah, itu terbukti contohnya Norwegia. Ambo bisa langsung komunikasi dengan duta besar Indonesia di Norwegia. Karena perlu dilihat dalam sejarah bangsa ini tidak sedikit santri-santri yang menjadi pahlawan. Jenderal Sudirman itu santri.
Dan kita mancil juga banyak jenderal-jenderal yang jual dari santri. Maka oleh sebab itu, dulu bisa orang Surabaya itu, kini kau awak enggak. Awak lah merdeka kini. Masa kalah lo setelah merdeka dibandingkan lo sebelum merdeka. Maka ini perlu persiapan. Nah itu nanti Pak Camat. Itu nanti Pak Kanwil. Ini ya Pak Kanwil ini. Ya, kita bersama-sama nanti untuk membangun ini. Ya bersinergi kita nanti. Itu makanya nanti kita pilih mungkin agak berapa, satu kabupaten itu kan 500 orang misalnya yang dipersiapkan, kita persiapkan. Ya, bah fisiknya, bah kesehatannya, untuk bina Pak. Nah pesantren apa para tangku-tangku, kiai-kiai, usaha-usaha membina imannya. Nah ini fisiknya kita persiapkan dan mudah-mudahan nanti lebih banyak tempat. Cuma pokoknya aku senang sekolah pesantren. Ini nggak bisa mempersiapkan pemimpin tanpa ada langkah-langkah konkret. Nggak bisa aja doa ya. Ya Allah tolong hadirkan bisa pemimpin yang sayang kamu, yang sayang kangkau. Kalau nggak persiapan dari kini, ya? Itu makanya dalam Al-Quran kan sabu ya. Ketika Allah menafsirkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dijalankan dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa taat kepada Allah dan Rasul, orang tu lah nambah sama je orang nalah menjalani jalan lurus. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'a alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang tu lah selelok kawan dakik. Teman akrab. Ini maka memang kawan dakik kau. Apa cara mendakiknya taat? Ini masalah itu berbahaya, jelas. Ini kalau memang kita ingin menghadirkan ke depan orang-orang yang berkualitas, ya, maka itu memang harus kita persiapkan. Nah, pesantren adalah satu persiapan untuk itu, sekolah untuk persiapan untuk itu, lemah-lemah persiapan untuk itu. Jalan yang kata bayang Pak Jokowi menjadi presiden. Ya. Ya, dari satu daerah yang cuma hanya tukang tabot bisa jadi presiden. Waktu itu tidak ada lo dalil ke Manula, masuk dari Kinali itu kan ada nanti jadi calon gubernur, calon presiden, calon menteri. Dia mempercontohan dari itu, dari Lubuk Sikapiang, ya. Nah nikah aja setelah menteri di Sudan. Itu apa yang tetap bayar menjadi gubernur gue apa? Nah orang kampung di Agam, di Gadi, di sini orang kaya tukang ngangke di pasar bawah begitu. Ama ambo tukang bordir cat pulau fisiknya nggak samperono terus apa itu kan. Kemudian untuk kuliah saja ambo tak bisa, tak usahlah kuliah nak ada pergi awak ada punya sama banyak. Anda awak akan punya Allah mak, itu aja ambo. Awak tambah iman. Asih bawa dari Musaji ambo di Padang tu. Jadi dari Musaji bisa jadi gubernur Pak Ustaz. Itu makanya akan dapat sebenarnya kalau lalu di Musaji. Ya kalau dia selalu di Musaji saya dulu. Susah Maluku aja Pak. Ya, itu mampu kepala dinas di bawah itu Musaji. Yang pejabat di provinsi bawah ke Musaji. Mudah-mudahan kepada santri-santri Al-Hadis yang alhamdulillah luar biasa, so dari pengalaman pertama beresiko Pak, luar biasa disiplinnya dan kemudian juga penguasaannya dan yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan akan lebih baik lagi dengan hadirnya masjid ini, ya sehingga akan menghadirkan orang-orang hebat yang akan memimpin Indonesia ini nantinya. Ya Indonesia ini
Karena Pak Jokowi menyampaikan tahun 2045 besok itu Indonesia akan menjadi yampe negara gadang di dunia. Kalau itu siap presidennya waktu itu. Karena mungkin Pak Jokowi itu lah. Siap. Santri nado kini gak jadi menteri di presiden bisa. Maka itu makanya kita persiapkan dari kini Pak Camat, ya Pak Don, anggota DPRD, ya Pak Kadepak, Buya, Langku Sadonyo, ya kita persiapkan dari kini. Maka kalau itu berikan yang terbaik untuk mereka, pikiran terbaik, semangat terbaik, kemudian niat terbaik kita dan anggaran terbaik kita untuk mereka. Insya Allah ketika yang terbaik kita berikan kepada mereka, pasti mereka akan menjadi generasi terbaik, fasilitas terbaik. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan batala kudo-kudonya lah untuk melengkapi fasilitas itu, ya sudah akan hadir nanti santri-santri terbaik dari Darul Hadis di Kecamatan Kinali ini untuk masa-masa mendatang. Mudah-mudahan Insya Allah ikhtiar kita, mudah-mudahan corona masyarakat Sumatera Barat akan sehat dan kemudian tidak terjadi hal itu. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ghfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul di Komplek Pondok Pesantren Darul Hadis dalam rangka melaksanakan kegiatan peresmian Batagak Kudo-Kudo Masjid Al-Humaydi Darul Hadis. Ya Allah, ya Karim, Engkau yang Maha Mulia, berikanlah kemuliaan itu kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, agar kami selalu berada dalam takwa-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, bimbing kami ya Allah. Tanpa bimbingan Kamu, tanpa bimbingan Engkau ya Allah, kami akan tersesat. Kami berharap kepada-Mu ya Allah, berikan bimbingan, berikan kami keselamatan, agar kami terhindar dari musibah yang sedang menimpa bangsa Indonesia ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, berikan kami keselamatan hidup dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gubernur dipersilahkan untuk peninjauan lapangan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hadis. Dipersilahkan Pak. Kepada